Perkenalkan, nama saya Rolas Nababan dengan NIM D1C1230007. Di sini saya ingin menjawab soal yang diberikan Ibu Ernisa, STP, MSI. Pertanyaan soal pertama itu, apa arti penting bioenergi? Jelaskan. Bioenergi itu dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek lingkungan. Yang bioenergi merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Penggunaannya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena CO2 yang dapat dilepaskan saat pembakaran dapat diserap kembali oleh tanaman penghasil biomasa yang menciptakan siklus karbon yang lebih seimbang. Kemudian aspek ketahanan energi. Bioenergi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang tidak terbarukan dan harganya murah. Ini juga penting untuk ketahanan energi nasional, terutama bagi negara-negara yang memiliki sumber daya biomasa melimpah seperti Indonesia. Kemudian ada dari aspek ekonomi. Pengembangan bioenergi membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian, industri pengolahan, dan distribusi. Selain itu dapat memanfaatkan limbah pertanian dan industri yang sebelumnya tidak bernilai menjadi bernilai. Kemudian aspek pembangunan. Bioenergi mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan dengan menyediakan energi yang dapat diperbarui, mengurangi polusi, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Baik, soal yang kedua itu jelaskan pengklasifikasian sumber penghasil bioenergi beserta contohnya. Ada beberapa. Yang pertama itu biomasa padat. Biomasa padat ini bahan organik dalam bentuk padat. Contohnya itu kayu, jerami padi, sekam padi, dan tempurung kelapa. Produk yang dihasilkan itu salah satunya bioberikat dan atau arang. Kemudian ada biomasa cair. Bahan organik dapat diolah menjadi bahan bakar yang cair. Contohnya itu tepung, singkong, jagung yang produknya itu bisa menjadi bioetanol. Minyak jelantah itu bisa biodiesel. Yang ketiga itu ada biomasa gas. Biomasa ini berasal dari penguraian biomasa secara anaerob. Contohnya itu kotoran sapi atau limbah cairan tahu. Produknya itu menjadi biogas. Yang terakhir itu limbah organik, sisa aktivitas pertanian ataupun peternakan dalam industri. Contohnya itu limbah pertanian dalam industri limbah makanan. Produk yang dihasilkan biogas dan bioetanol. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga, menjelaskan dengan rinci teknologi proses biodiesel dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendaman dan mutu biodiesel. Jadi jawabannya itu yang pertama, teknologi proses biodiesel. Biodiesel ini dibuat melalui proses transifikasi, yaitu reaksi minyak dan lemak atau dengan menggunakan alkohol yang menggunakan katalis. Tahapan prosesnya itu yang pertama, persiapan bahan baku. Minyak disaring dan dikeringkan untuk menghilangkan air dan kotoran. Yang kedua itu transesterifikasi. Minyak direaksikan dengan alkohol dan katalis basah atau NaOH atau KOH pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ketiga itu pemisahan. Terbentuk dua fase, yaitu biodiesel dan glycerol. Yang keempat itu pencucian biodiesel untuk menghilangkan sisa katalis, metanol, dan sabun. Yang kelima itu pengeringan, menghilangkan sisa air sehingga biodiesel siap digunakan. Jadi faktor-faktor yang memengaruhi rendaman biodiesel itu yang pertama, kualitas minyaknya, kemudian rasio molar atau alkohol terhadap minyak. Yang ketiga itu jenis dan konsentrasi katalis. Yang keempat, suhu reaksi, dan terakhir waktu dan kecepatan. Soal yang keempat dan yang terakhir, jelaskan kriteria mutu biodiesel dan kenapa penting. Kriteria mutu biodiesel itu, mutu biodiesel diatur dalam standar seperti SNI 7182 tahun 2015 yang meliputi angka setana atau menunjukkan kualitas pembakaran.
Yang kedua itu viskositas yang memengaruhi sistem injeksi bahan bakar. Yang ketiga desintas atau memengaruhi jumlah bahan bakar yang masuk ke mesin. Yang keempat itu bilangan asam atau mencegah korosi mesin. Yang kelima kadar air untuk mencegah karat dan pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir kadar glycerol untuk mencegah penyumbatan filter. Dan mengapa mutu biodiesel itu penting? Yang pertama itu menjamin kinerja mesin yang optimal. Yang kedua itu mencegah kerusakan mesin. Yang ketiga menjamin keamanan dan penggunaan. Yang keempat mendukung standarisasi dan perdagangan. Yang kelima itu mengurangi dampak lingkungan. Sekian hasil jawaban saya. Terima kasih.